Alhamdulillah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para kiai, para sepuh yang saya hormati, wabil khusus pengurus takmir Masjid Aulia Setana Gedong, teman-teman semuanya yang saya hormati, wabil khusus Gus Asrul, dan juga MC kita Mas Andri Cahaya Budiawan, dan juga tukang syuting kita Mas Gus Irham yang paling istiqomah nih, soalnya nyuting. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul di majelis yang barokah ini. Semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat mulia ini saya hanya pengganti saja. Sebenarnya yang kedah rawuh niku wonten Gus ingkang kedah rawuh, tapi karena ada halangan kula mewakili mawon. Saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita menjadi orang yang peka, menjadikan orang yang berusaha untuk memahami, berusaha untuk bisa merasakan setiap dan memaknai setiap apa yang kita alami di kehidupan ini. Kadang-kadang hidup ini kita lalui begitu saja, dengan tiba-tiba sampean tiba-tiba pagi lagi, tiba-tiba sudah sore lagi, tiba-tiba sudah ahad wage lagi, dan seterusnya sampai kelak jangan sampai menjadi sebuah penyesalan kita sudah menjelang akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kita bisa merasakan, dengan kita bisa peka terhadap semua apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salah satunya yang harus kita jadikan sebuah perhatian adalah bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai zat yang kelak menjadi pemimpin, yang kelak menjadi satu-satunya yang menentukan nasib kita di akhirat. Sebenarnya beliau setiap hari secara bertubi-tubi, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, dan setiap harinya niku memberikan tanda-tanda kecintaannya kepada hambanya. Akan tetapi kita sebagai manusia sering boten kraos, tidak terasa. Saya contohkan ngeten mawon, jangankan Allah, sesama manusia saja kadang-kadang kita mendapatkan perhatian dari orang lain, mendapatkan kasih sayang dari orang lain, mendapatkan kasih sayang atau cinta dari orang lain, itu saja kita tidak terasa. Sampeyan mungkin menjadi orang yang selalu diperhatikan oleh, ya tidak selalu implementasinya ke perjodohan, gitu. Bukan selalu implementasinya ke percintaan, boten. Ya mungkin saja itu terjadi. Jadi sampeyan ini sebenarnya diperhatekne karo bocah, akan tetapi sampeyan cuek, sampeyan boten krasa karena memang hatinya tidak peka. Itu saja berpotensi membuat kita kehilangan sebuah kesempatan yang sangat luar biasa.
dan berpotensi juga membuat sebuah penyesalan yang besar ketika kita melewatkan cinta atau kasih sayang dari sesama manusia itu saja, yang seharusnya bila kita peka akhirnya bisa menyikapinya dengan baik. Sampeyan mau meneng-meneng elek-elek ong ini tibakno enek sing nyenengi pamane. Tapi sampean gak kroso, maka itu akan membuat kita kehilangan kesempatan untuk, semua orang pasti seneng dicintai, diperhatikan. Ngoten nggih. Apa meneh mbak-mbak niki wis gak diperhatikan rong detik mawon mesti nesu mesti ngamuk-ngamuk nih. Maka dari itu monggo kepekaan di dalam hati ini selalu kita, makanya zikir niku nggih penting. Setiap ngaji kita ada zikir, ada istighosah. Niku penting sekali karena istighosah ngaji niku mengasah kepekaan hati kita, khususnya kepekaan kita terhadap tanda-tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia saja kalau cinta terhadap seseorang dan tidak terbalas atau cintanya bertepuk sebelah tangan, niku galau nih iso 7 wulan nih, bahkan bisa lebih. Jangan sampai galaunya manusia saja itu bisa berbahaya untuk kita. Sampean membuat orang lain menjadi sakit hati, atau sampean membuat orang lain menjadi merasakan terdolimi oleh sampean walaupun sampean gak kroso telah mendolimi orang tersebut, itu saja sangat berbahaya. Apalagi sampean sampai membuat Allah Subhanahu wa taala marah karena berkali-kali kita sudah diberikan tanda-tanda cintanya, akan tetapi sampean mengabaikan itu. Naudzubillah min dzalik. Pertama berarti intinya adalah kepekaan itu. Dan salah satu cara untuk mengasah kepekaan tersebut ya dengan zikir itu. Zikir niku ya dirasakne, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hatinya sampean jenengan asah terus bahwa sampean ini sedang mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lah Tuhan itu apa? Tuhan adalah pencipta semesta alam yang merajai seluruh alam. Maka dari itu padha koyok sampeyan semisal di sekolahan tahu bahwa yang masuk itu adalah guru. Sampeyan asale ruwame di kampus atau di sekolahan, sampeyan asale rame. Ketika datang gurunya, lek atine sampeyan peka, maka sampeyan akan tenang. Mesti meneng akhirnya. Karena tahu itu guru. Apalagi yang masuk kepala sekolah, kalau sampean ngeh maka sampean akan diam dan memberi penghormatan dan akan memulai pelajaran. Tapi lek sampean gak ngeh, atine gak peka, ya panggah rame. Walaupun kita tahu itu guru kita, walaupun kita tahu itu adalah kepala sekolah kita, walaupun kita tahu itu adalah orang tua kita, tapi lek atine sampean gak peka, maka sampean akan tetap mengabaikannya, sampean akan tetap tidak menghormatinya. Dan itu tidak baik. Padahal itu barang sing ketok. Beliau-beliau ini kan ketinggalan, ketika hadir ketinggalan. Sampean melaku pada saat di sekolahan melewati kepala sekolah, kalau sampean hatinya peka, rasane niku peka, ya mesti memberi penghormatan, salam dengan baik. Lek cah saiki ora, Pak, apa yang di? Di gurune niki di, ya Allah. Nah itu karena memang, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya? Bagaimana kita bisa merasakan cintanya? Kalau hati kita niki mboten diasah. Berarti mulai sekarang monggo dimaknai terus kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, walaupun hal-hal itu sepele banget. Pamane sampean berangkat ke sini tadi, kadang-kadang kita niki ngerti wong liya kurang ngati-ngati numpake motor, kita di dalam hati ini sudah menggerutu. Wah, wong ki numpak motor menggak ora jelas. Kita sudah menggerutu itu.
atau jalanannya macet, Pak iya sing disalahne kok ndi sini. Sampai nyalahne wali kota, nyalahne sembarang barang, sampai nyalahne presiden. Seperti itu. Padahal hanya karena sebuah perjalanan yang sebenarnya tertundanya itu mungkin cuma 1 menit atau 2 menit. Tapi hati kita ini sudah mboten sabar. Nah itu dimaknai mawon. Dimaknai mawon. Untuk melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap kaumnya, terhadap umatnya, tentunya kita bisa melihat dari contoh yang nyata, yaitu makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling kita cintai, makhluk yang kita sangat harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita sudah sangat yakin dan pasti dan harus meyakini bahwa Allah niku ya paling cinta terhadap Nabi Muhammad. Berarti kalau pengen melihat tanda-tanda cintanya Allah kepada makhluk, ya lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad niku sing paling ditresnani karo Gusti Allah. Paling ditresnani. Dan umat yang paling ditresnani kali Gusti Allah niku adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampean niki umat Muhammad nggih? Umat Muhammad. Berarti sampean sebenarnya sangat dicintai kali Gusti Allah. Gare awakmu iki ngeh ora iki? Bahaya iki lek ra ngeh lek sampean dicintai Allah iki bahaya iki. Siapa tahu sampean niki buktinya apa? Sampean tidak diciptakan di zaman jahiliyah. Bayangkan sampean diciptakan di zaman jahiliyah. Wes ngawut sampean diciptakan di zaman sekarang mau menjadi umatnya Nabi Muhammad aja kita masih ngawut kok hidupnya. Apalagi di zaman jahiliyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Cara kasar ngomong wong Jawa no prejengane kaya dhewe iki sik dadi umat Muhammad iki jan bejo tenan ngene. Ya Allah, manusia sesempurna itu memiliki umat yang seperti kita niki ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi sampean di era yang luar biasa ini, Car Free Day dan lain-lain, banyak sekali hal-hal yang sifatnya hiburan-hiburan. Tapi sampean ternyata memilih ngaji, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sadurunge ngaji ya Car Free Day sik gak apa-apa. Gak apa-apa. Belanja-belanja riyin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanda-tanda cintanya kepada Nabi Muhammad? Ada gambaran di sini di dalam ayat Al-Qur'an. Niku surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti bisa disimak atau dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Al-Baqarah ayat 214. Artinya ngeten, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Kita menyangka bahwa kita akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu al-ba'sa'u, belum datang kepadamu hal-hal yang sudah dialami, ya, masalul ladzina khalau min qablikum, hal-hal yang dialami oleh umat-umat sebelummu. Massat humul ba'sa,
mereka mengalami yaitu banget fakir, mengalami benar-benar butuh banget, mentok. Cobaan ini pun gak karo-karuan sing sampai mentok. Pamane Mas Sarip niki salah satu moderator andalan kita juga. Niku wis ngelamari wong wedok turu dindi pamane ngono. Wis mentok ora enek sing nampa-nampa pamane ngaten. Niku sebenarnya tujuannya Allah Subhanahu wa taala ben awake dhewe sumeleh. Ruwo jodohmu niku di tanganku. Usahamu yang sekeras apapun mentoke niku panggah Allah Subhanahu wa taala mangke sing memberikan solusi. Jadi sebenarnya ngeten niki berarti Gusti Allah cinta banget ngene Mas Arif niki masyaallah. Nggih. Cinta pol. Kadang-kadang ada mungkin sampean kalau sharing terhadap orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mengalami banyak sekali masalah tentang ekonomi. Lek sampean usia ngene-ngene iki kira-kira cek gong patek ngalami masalah ekonomi. Enten tiyang niku sing sampai ya Allah. Sakjane tiyangnya sae. Tapi nggih mboten sugih-sugih, tapi kalih Gusti Allah nggih diparingi ujian gadah utang kathah. Wonten tiyang gadah utang niku jangan diartikan orang tersebut adalah orang yang jelek. Bahkan kadang-kadang semua orang niku bisa saja mengalami hartanya wis gak duwe, gadah utang kathah, mentok pun mboten saged teng pundi-pundi malih. Lah sayangnya di Indonesia niku sudah kadung banyak jargon lek wong utang niku empane piye. Jadi akhirnya wah, nek wong utang niku dhewe abot memberikan bantuan. Padahal menghutangi niku jauh lebih baik daripada memberi. Soalnya napa wong sing utang itu berarti butuh tenan. Butuh tenan. Gus Dur niku sampai nate ada orang nipu Gus Dur. Padahal Gus Dur niku tahu kalau ditipu. Tapi kalau Gus Dur panggah diparingi mawon. Ditangkleti kalih putrane. Jenengan niki padahal jelas-jelas ditipu kok purun. Lah wong niku lek wong utang mawon niku butuhe berarti butuhe pol apa meneh sampai nipu berarti butuhe nemen. Berarti yang sing butuh banget ngoten niku ketika kita bantu maka pahalanya pasti lebih besar. Sekarang jargonnya apa? Moga utang mesti ra balik. Jadi al-ba'sa niku kebutuhan yang benar-benar sampai fakir nemen, sampai butuhin nemen sampai mentok. Waddarra'u sakit. Dulu sering ada bala ada nganu. Kita alhamdulillah wis mek corona ngoten tok Kak. Wis ora nemen-nemen lah. Sing nemen beritane. Sing nemen beritane. Dan corona itu sebenarnya kemarin kalau kita alhamdulillah bisa sabar dan bisa memaknainya, insya Allah dia termasuk umat yang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazulzilu, dan cobaan yang bertubi-tubi, guncangan-guncangan yang terus menerus. Jadi iso mlebu surga niku pancen kudu nglewati ngoten niku, mesti ngoten lek ayat niki. Makanya kita kalau menilai seseorang jangan dinilai dari wong iki kok padahal cah kae lho. Kancane sekolah kan saiki wis iso tuku mobil. Wong iki panggah ngontel ngoten. Kae lho kancane wis lho, padahal tiyang yang masih diuji seperti itu padahal nggih sampun siang malam nyambut damel. Justru yang bertubi-tubi seperti itu malah sebenarnya sedang ditunjukkan oleh Allah cintanya. Lho apa dikira Kanjeng Nabi mboten nate diuji oleh Gusti Allah masalah al-ba'sa banget butuhe. Nate riyen Kanjeng Nabi niku nikah sama Siti Khadijah, wah kaya raya luar biasa. Setelah itu dakwah Masya Allah, sampai ada kisah ketika Siti Khadijah niku dulu kan dimuliakan, dulu banyak hartanya. Ketika ngewangi dakwah Kanjeng Nabi akhirnya banyak hartanya banyak sekali yang terkuras dan bahkan dikucilkan oleh orang-orang Quraisy.
Itu Nabi Muhammad itu. Bahkan menurut kisah beliau niku pernah di masa-masa akhir hayatnya menggadaikan baju besinya. Jadi sampean lek gung sampai nggadek ini kelambi ini urung patek melu Kanjeng Nabi. Oh niku guyon ya. Aja dikira sunnahe Kanjeng Nabi nggadekne mboten. Niku guyon mawon. Aja diketok lah sing nggo Mas Irham. Niku sampai mengalami himpitan ekonomi yang kebutuhan yang luar biasa, akhirnya Kanjeng Nabi menggadaikan baju besinya. Ketika menggadaikan baju besinya nyuwun sewu, bahkan menurut riwayat niku belum sampai beliau bisa melunasi, beliau sampun sedo. Nate masalah ekonomi Kanjeng Nabi ini. Jadi jenengan mangke di masa-masa mungkin sudah menikah, sudah berumah tangga, mungkin saja akan merasakan hal itu. Akan tetapi maknailah bahwa itu sebenarnya Allah sedang mencintai dan sangat mencintai sampean semuanya. Artinya apa? Jangan alihkan kebutuhanmu untuk memenuhi nopo sing jenengan butuh niku selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah jawil sampean ngono, sampean ojo madepe yang ngene wong liya. Akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Waddarra, Kanjeng Nabi Muhammad dia nanti gerah, bahkan sampai di akhir hayatnya. Para nabi-nabi Allah juga diuji gerah. Nabi Ayub, masya Allah, wis gerahe niku wis karo-karoan sakitnya niku pun cara tiyang biasa sing imannya tidak sampai seperti Nabi Ayub ngoten niku bisa saja putus asa. Masalah keluarga, jangan dikira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya dalam memanage keluarga terus gene ujian mboten. Sifat cemburu ini kan yang pancen dimiliki menungso normal cemburu. Siti Aisyah niku cemburu. Lek cemburu yang ngene wong sing jek urip nu jek normal. Siti Aisyah niku cemburu terhadap Siti Khadijah yang pada saat itu sudah sedo. Jadi sampean cah lanang-lanang iki lek duwe bojo kadang-kadang rada meneng ujug-ujug ngoten niku wis normal mawon. Nggih, niku berarti sampean kakean dolan kira-kira. Kakean dolan tapi ora patek ngakeki apa-apa. Nggih. Nah, hal itu kita harus tahu. Normal mawon istrinya Kanjeng Nabi nggih ngoten, tiba-tiba cemburu terhadap Siti Khadijah yang pada saat itu padahal sudah meninggal. Siti Aisyah nih. Siti Aisyah niku padahal istri Kanjeng Nabi sing paling enom. Ngoten lho. Niku mawon kudune kan mbah aku paling enom. Aku ayu mesti jian, paling ayu mesti. Niku mawon jek krasa cemburu terhadap Siti Khadijah. Bukan hanya itu, bahkan Kanjeng Nabi pernah mengalami ujian ke keluarga, yaitu fitnah perselingkuhan. Wah, berat banget itu. Sesosok Nabi yang dimuliakan sekali oleh paling mulia, tiba-tiba ada terpaan isu istrinya hadisul ifki, diisukan atau difitnah oleh orang-orang munafik telah berselingkuh. Bayangno, mbiyen go ngene YouTube klarifikasine piye? Hah? Nah, saiki no dulu klarifikasi, padahal bener-bener keliru. Ngoten. Zaman sekarang bener-bener keliru, klarifikasi selesai. Nah, zaman itu bayangno betapa sulitnya, masya Allah, ujian-ujiannya tiang-tiang riyen. Makanya sampeyan wis tong gandolo total yang tiang ulama-ulama riyen, kiai-kiai, sahabat-sahabat. Tidak seberat awake dhewe, tenang mawon. Sampeyan paling pol niku lah apa to paling? Paling pol niku napa iki? Lek gung masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu.
Wa zulzilu niku paguncangan yang terus-menerus niku menungso mengalami niku mangke. Permasalahan ini belum selesai, tiba permasalahan baru. Permasalahan baru belum selesai, tiba permasalahan baru. Sampai akhirnya niku wau, kalau Gusti Allah lek gak sadar-sadar mentok nih. Atau kadang-kadang sebenarnya orangnya sudah soleh, tapi kalau Gusti Allah jadi tahu terus nih, tujuannya apa? Semakin meningkatkan derajat itu yang tersebut. Ngoten. Tapi lek tiyang niku malah ora tahu didemek belas kali Gusti Allah. Men sehat, loro niku paling ekor kesandung krikil ngoten tok. Niku malah nyamari. Jadi sampean tahu sakit, tahu nganu ngoten niku malah alhamdulillah. Berarti sampean didemek kali Gusti Allah. Apalagi masalah kemasyarakatan, masalah umat pada saat itu, wah Kanjeng Nabi Masya Allah. Masalah dakwah apalagi. Sampeyan ngenekne CCS ngenekne ngeten-ngeten niki cek pas cek sekeco panggonane penak ngeten iki sae. Kanjeng Nabi dulu kemana-mana sampeyan ngaji minal bandari ilal Stono Gedong niku wis numpak motor cepet mang menit. Kanjeng Nabi riyen bayangkan dari Mekah menuju ke Taif, menuju sahabat-sahabatnya disuruh hijrah ke Habasyah. Habasyah niku padahal Ethiopia. Kapan-kapan sampean Google Map Mekah yang Ethiopia itu pirang kilo. Niku mau dilakoni. Dari Mekah menuju Madinah untuk mengembangkan dakwahnya. Beliau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, diasingkan dan seterusnya, bertubi-tubi sampai akhirnya benar-benar inna fatahna laka fatham mubina niku teng akhir hayate Kanjeng Nabi. Muga-muga kita husnul khotimah. Tapi ngene niku pancen terus. Lah niku adalah hal-hal yang akhirnya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia paling mulia, manusia paling sempurna. Kali Gusti Allah diuji kados ngoten niku. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dakwah ratusan tahun. Ora enek sing gelem melu, anake ra gelem melu, bojone gak gelem melu. Abot. Tapi niku cara Allah menunjukkan cintanya. Jadi sampeyan kalau ada satu permasalahan, dua permasalahan, tiga permasalahan atau bahkan permasalahan yang terus-terus bertubi-tubi, tetap semuanya itu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya itu adalah cara Allah untuk mencintai sampeyan kabeh, cara Allah untuk memberikan kesempatan sampeyan antadkhulul jannah, melebet surgane Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah merupakan door prize terbesar, bukti rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Jadi ngoten carane Gusti Allah niku ngoten. Wah lek carane ngono wis aku rasa dicintai kali Gusti Allah apa iya ya kacau iki. Lek mboten dicintai kali Gusti Allah masyaallah naudzubillah min dzalik kita. Naudzubillah min dzalik. Tenang mawon. Kesusahan, cobaan dan apapun yang kita alami teng dunya niki semuanya nanti akan selesai dan kita akan istirahat ketika kita nanti mendapatkan surganya. Karena lek sampeyan wis iso mlebu surga niku Gusti Allah pun to, bahkan pipis mawon mboten wonten minjing. Kita niki kan ya pipis niku sepele, akan tapi contoh mawon nggih, pamane sampeyan ziarah Wali Songo kebelet pipis napa kebelet ngengek terus jedinge niku antri, niku ana dhewe susah. Menjadi permasalahan besar akhirnya. Lah hal itu yang menjadi permasalahan dhewe teng donya yaitu pipis niku benjing bahkan di surga niku ditiadakan. Jadi ora enek wong antri jeding minjing tenang teng surga niku. Mboten wonten tiyang antri jeding. Muga-muga mlebet surga standar ngoten nggih.
Jadi intine dimaknai mawon. Ngapunten kang kathah kula ngajine niku mawon. Bahwa satu, monggo mulai sekarang diasah kepekaan hatinya. Soalnya kita ini hidup di dunia niki ada satu zat yang selalu memperhatikan kita, yang selalu menebar cintanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak peka terhadap cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita peka terhadap cintanya Allah, menyambut cintanya Allah, maka Allah akan memberikan hadiah terbesar bagi kita, yaitu ridho dan rahmatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim